Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarramun, para bapak jamaah sholat subuh Masjid Nurul Hasanah yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa Allah tambahkan keberkahan-keberkahannya dan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Wabil khusus pengurus DKM beserta jajaran pengurusnya yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berkumpul bermuajahah setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah yang tentu pahalanya luar biasa karena perjuangannya juga luar biasa. Dilanjutkan dengan mujakarah rutininan kita dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan agama yang mudah-mudahan tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah. Kita tawasul wasilah dengan sama-sama kita mengikuti kegiatan belajar mengajar di masjid ini, menjadikan wasilah Allah meluaskan rezeki kita. Yang namanya rezeki kan bukan cuma duit, sehat juga rezeki. Duit banyak sehat kagak, kan kagak kepake ya, begitu juga sehat badan mah duit kagak ada yang nyangkut pisan ya, di rumah bekerjaan jadinya ya. Tapi kalau rezeki yang luas, anak baik, rezeki bagus, sehat, istri soleh, malah nyuruh baik, nyuruh nambah mulu ya, solehah, itu namanya hasanah di dunianya. Menjadikan wasilah seluruh dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak cucu keturunan kita menjadi anak cucu keturunan yang soleh solehah. Rumah tangga kita sakinah mawadah warahmah. Terpenting mudah-mudahan Allah catat kita masuk dalam golongan husnul khotimah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habiban al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kaum muslimin, bapak-bapak yang saya hormati, melanjutkan materi bahasan dari kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang di dalamnya berisi tentang ilmu fikih, mengatur hal ihwal ibadah kita, yang diawali dengan pengetahuan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
yang diawali dengan mengetahui daripada rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Ya. Rukun Islam kita tahu ada 5, rukun iman ada 6. Tinggal mempraktekannya dan mengamalkan daripada rukun iman dan juga rukun Islam. Yang selanjutnya adalah wajib bagi kita. Wa yajibu alaihi aidon. Wajib kepada mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh tamyiz. Mukallaf namanya. Ada orang baligh, orang idep. Pikirannya enggak normal. Baligh mah baligh, tapi pikirannya enggak normal. Berarti bukan mukallaf. Ya. Normal mah normal, tapi umurnya belum sampai baligh. Itu juga belum mukallaf. Belum ada perintah. Orang yang mukallaf, orang yang sudah tamyiz, sehat pikirannya dan juga baligh. Maka wa yajibu alaihi aidon ayya'rifa aqaidal iman. Wajib baginya, wajib lagi aidon ayya'rifa, mengenal, bukan cuman tahu. Ya. Aqaidal iman, tentang akidah iman. Jadi kalau orang yang namanya ripa, ayya ripa, kenal, berarti kenal dalam-dalamnya. Makanya ada ayat begini. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Hei segenap manusia, aku ciptakan laki-laki dan perempuan. Syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku dan bersuku-suku dan juga berbeda daerah. Tujuannya lita'arafu, saling mengenal. Ya. Kan di sini kita ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Medan, ada yang dari Jerman, ya. Ada yang dari Cina, ya. Cinangka maksudnya. Beda-beda di antara kita, tapi akhirnya kita ta'aruf, saling mengenal satu sama lainnya. Nah di sini wajib mengenalnya. Mengenal apa di sini? Aqaidal iman. Aqaid iman, aqaidul iman itu jumlahnya ada berapa? 50. Ya. Jumlah aqaidul iman itu ada 50, yang 50 dibagi 2. Bagi 2. Ada akidah nabawiyah, ada akidah uluhiyah. Akidah uluhiyah ada 41. Akidah uluhiyah dibagi 3. Wajib, mustahil, jaiz. Ngaji begini mah puyeng nih. Udah apa namanya? Ngingat-ngingatin jumlahnya juga kayak-kayaknya. Jumlah aqaidul iman ada 50. Yang 50 dibagi 2. Akidah uluhiyah, akidah nabawiyah. Uluhiyah terbagi 3. Yang wajib, yang sunnah, yang jaiz. Yang wajib ada 20,
Yang mustahilnya juga ada 20, yang jaiznya 1, jadi 41. Yang nabawiyah ada 9, terbagi 2 juga. Wajib, mustahil, dan jaiz. Yang wajib ada 4, yang mustahil juga ada 4, yang jaiz 1, 9. 9 tambah 41, 50. Nah ini harus kenal semua yang 50 ya. Yang 50 ini harus kenalnya wajib lagi. Yang namanya wajib berarti tidak mengenal dosa, ketika mengenal dapat pahala, wajib ya. Wahia. Kemudian kalau akid itu ya, ikatan lah ya. Sebuah ikatan iman. Orang kan kalau nikah suka diawali dengan apa? Akdun nikah. Maka ketika sudah menikah ini akhirnya kuat tuh, kan biasa begitu. Yang tadinya terpisah jadi bersatu walaupun sifat yang berbeda, laki dengan perempuan. Sifatnya berbeda, jenisnya berbeda, boleh jadi sukunya juga berbeda. Satu dari ikatan, akad nikah. Itu akad nikah. Ya. Maka setelah akad nikah kan tahu semua, benar ya? Kita tahu sifat istri, istri juga tahu sifat kita. Ya, akid. Jadi diikat tuh dengan pernikahan. Bahkan kadang-kadang sebelum menikah itu suka ada apa namanya hitobah. Ya. Namanya suka diikat pakai cincin kan, supaya nggak lari kemana-mana. Belum nikah itu udah diikat. Nah, untuk menguatkan supaya tidak lari kemana-mana. Ini juga sama, aqaid iman, supaya tidak lari kemana-mana. Karena banyak diantara kita kadang-kadang makan mah dari Allah, napas mah dari Allah, sehat mah dari Allah, tapi dalam keimanan a'attakhidu min dunihi alihatan iyuridnir rahman. Jadi kadang-kadang fasilitasnya diambil tapi nyembah mah enggak. Gitu. Maka di sini pentingnya kita harus tahu tentang akidah keimanan. Maka dengan akidah diikat berarti kuat. Wahia sifatul wajibah, yaitu sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Wasifat wal mustahilah, dan yang mustahil, wal jaijah fi haqqihi, dan yang jaiz bagi Allah ya. Yang kita harus tahu itu adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, sifat-sifat yang jaiz bagi Allah. Demikian juga wasifatul wajibati lirrusuli, yang tadi itu sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul, dan juga sifat-sifat yang jaiz bagi Rasul ya. Sifat itu apa? Pertanyaannya. Nih ngaji sedikit mulai puyeng nih. Tahu masuk tahu kagak ini. Ya, ilmu tauhid. Sifat itu apa? Sesuatu yang selalu mengikuti, nempel pada zat, pada benda. Ya. Kalau bagi Allah mah wajib, ada yang wajibnya. Bagi Rasul mah ada yang wajibnya, tapi bagi kita mah nggak ada. Nggak ada yang wajib bagi kita mah. Wajib bagi Rasul, wajib bagi Allah.
Bagi kita mah enggak. Setiap orang kan punya sifat ya, yang selalu mengikuti kemana-mana. Di mana ada dia, sifatnya ngikut pasti. Begitu. Di mana ada kita, dimanapun kita adanya, sifat pasti ngikut. Di kamar mandi sifat pasti ngikut. Di meja makan sifat pasti ngikut. Di depan suami, di depan istri sifat pasti ngikut. Di depan tetangga sifat pasti ngikut. Sehingga ketika kita berhadapan dengan tetangga, karena kita punya sifat, tetangga jadi tahu sifat kita. Nah, lama kelamaan terus dipelajari tentang sifat-sifat, akhirnya kenal. Kan begitu? Ya, gua udah tahu pisan dah lagunya dia, sifatnya dia, palinggo. Kan begitu? Karena kenapa? Kita kenal, tahu sifatnya. Nih, dia mau kemana nih? Ah, lagu gua tahu lagunya. Berarti dia kenal itu. Berarti tahu sifatnya, kenal sifatnya. Nah, yang diharapkan bagi kita sebagai umat mukmin adalah mengenal tentang sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil dan jaiz. Yang sifat ini adalah sesuatu yang selalu mengikuti Allah, mengikuti zat. Ya. Kayak ember, kalau gitu ember kan benda, ember. Warnanya hitam. Warna itu sifat, ember zat. Maka kemanapun itu ember dipindahkan, itu sifatnya pasti ngikut. Ya. Tapi kita mah nggak diperintahkan untuk tahu sifat ember, mah nggak usah. Ya. Yang dianjurkan, diperintahkan, bahkan hukumnya wajib adalah mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Berapa jumlahnya? 20. Ya. Dari kecil kita sering diajarkan, udah hafal kalau sifatnya mah, cuman kenal apa enggak. Jadi ayat ripa, yang namanya kenal pasti ke dalam-dalam, bukan cuman hafal. Wah, hafal nih, jalannya mah apal. Man kagak kenal nih, ini namanya jalan apa. Nah ini kan masalah, gitu kan. Suka kan sering begitu, ya. Tahu mah tahu, ini jalan ke sini, tapi namanya apa saya nggak begitu tahu. Nah kalau bisa kita tahu berarti belum cukup mengenal namanya. Nah, ini sifat. Nah ini wajib bagi kita, sifat yang wajib di Allah ada 20. Dari kecil kita sering diajarin wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat. Itu kan ada lagu begitu, ada yang wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu yang wajib. Yang jaiznya Adam hudus fana mumatsalah lil hawadisi ihtiyaz ta'adud azuj karoha jahal maut soma ama abkam kaunuhu ajijan karihan jahilan maitan aqsam ama abkam. Hafal Pak? Enggak hafal? Yang jaiznya apa?
Yang mustahilnya. Yang mustahil itu lawan dari yang wajib. Ya, berlawanan. Kalau enggak pendek pasti panjang. Gitu. Lawan dari tinggi pendek. Lawan dari jauh dekat. Ya. Lawan dari dalam luar. Gitu. Maka suka ada ya. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar mana? Hah? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar kemana? Ya kan kalau masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah. Kalau keluar iya, bingung. Iya, kalau naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar. PR. PR. Ya. Mana sifat yang wajib bagi Allah? Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu artinya ada. Wujudnya bagi Allah berbeda dengan wujud kita. Kalau wujud kita mah sababiyah. Ya. Sababiyah wujud kita mah adanya kita disebabkan karena ada orang tua kita. Namanya sababiyah, adanya. Ya. Kemudian adanya kita mah baru. Kita lebih dulu daripada anak kita. Kita lebih dulu daripada cucu kita. Ada kalimat lebih dulunya. Ya. Dan kita juga lebih di kita ini daripada kita lebih dulu orang tua kita daripada kita. Satu, kita mah ada sebabnya. Yang kedua, ada sandarannya. Adanya kita karena ada bapak. Disebut bapak karena punya anak. Disebut kakek karena punya cucu. Ada. Gitu. Wujud kita juga sama, cuman wujudnya kita beda dengan wujudnya Allah. Wujudnya Allah mah hakiki, enggak ada sebab. Enggak ada bapak, enggak ada emak. Nggak ada sandaran adanya Allah, nggak ada wujudnya, wujud hakiki, tidak didasari dengan sebab dan tidak dibatasi awal dan akhir wujudnya Allah. Kalau kita mah kan ada batasnya, diadakan. Kita mah bukan ada tapi diadakan. Sekarang lagi diadakan nih, ntar mah nggak ada, sudah wafat mah. Allah mah abadi adanya. Karena adanya adalah wujudnya Allah mah hakiki. Nah, adanya mah kita proses juga dari anak-anak naik ke dewasa, terus jadi kakek-kakek, kembali lagi ke anak-anak. Udah tua, udah kakek-kakek mah gigi nggak ada, ngomong kagak jelas, gitu kan? Lagi kecil juga sama. Kemana-mana dipapah, ya kan? Direndeng kemana-mana, kan kecil sama dipegangin dikit-dikit, udah tua sama kembali. Ya. Lagi kecil dikasih apa namanya, roda-rodaan, udah tua juga dikasih kembali. Adanya kita mah, ada dana kita mah ada akhirnya. Allah mah tidak ada akhir. Wujud tuh wajib, sifat yang wajib bagi Allah itu selalu nempel. Di mana zat Allah maka di situ adanya itu nempel. Ya. Di mana adanya Allah bukan sebuah pertanyaan itu mah.
bukan sebuah pertanyaan. Ya. Ada. Karena setiap yang ada itu berarti tidak berarti harus apa namanya? Harus kelihatan. Ya. Ada angin, ada mana angin? Itu pada bergoyang-goyang pohon-pohonan itu bukan angin, ciri ada angin. Bukan angin, tapi ciri adanya angin. Kemudian cirinya ada Allah apa? Ya adanya kita, adanya semesta alam. Cirinya, karena setiap sesuatu itu pasti ada yang menciptakan. Meja, kan ada yang bikin. Ya, adanya meja berarti menunjukkan adanya yang bikin. Adanya diciptakan berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya Allah. Berarti Allah ada. Itu. Jauh apa dekat? Tergantung kita. Ya. Jauh apa dekatnya mah? Tergantung kita. Kata kita dekat, Allah lebih dekat. Kata kita jauh, Allah lebih jauh. Ya. Tergantung apa namanya? Tergantung dengan prasangka kita. Apa yang kita duga. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kidam, artinya terdahulu. Terdahulunya kapan? Terdahulu, nggak ada awal. Kalau kita mah kan ada awalnya. Brojolnya ada awal. Kidam. Kidamnya. Kita ini memang lebih dulu dibanding anak. Kidam, kita juga sama. Kita ini kidam terdahulu dibanding cucu. Tapi dibanding dengan orang tua kita kalah. Kenapa? Karena orang tua kita lebih dulu daripada kita. Apalagi kita berkacanya kepada kakek. Kakek jauh lebih dulu daripada kita. Jauh. Nah Allah kidam. Kidamnya Allah mah tidak ada kata awal. Ya, tidak ada kata awalnya. Awalnya kapan? Nggak ada bagi Allah. Kidamnya kidam hakiki. Ya, kidamnya kidam hakiki. Yang ketiga, bako, artinya kekal. Kita makan pana. Ya, maka sifat dari bako ya pana. Sifat lawan dari wujud Adam. Lawan dari kidam ya hudus, artinya baru. Kita mah baru nih. Semua yang selain daripada Allah baru. Kenapa diciptakan baru? Karena lebih dulu Allah daripada yang diciptakan. Yang ketiga, Allah mah bako. Bako artinya apa? Kekal. Kalau kita mah nggak kekal. Masa anak-anak nggak kekal, masa remaja nggak kekal, masa tua juga nggak kekal, hidup kita juga nggak kekal. Hidup kita, ya dulu saya ngelihat Pak di ijazah foto saya lagi SD, imut-imut, sekarang amit-amit. Iya, bener ya. Iya lagi kecil merasakan imut-imut. Ya sekarang amit-amit katanya. Ya, kalau ketemu nenek-nenek sampai bilangin amit-amit, amit-amit katanya. Dulu mah diusap-usap juga karena sayang, sekarang mah amit-amit. Nah, kan beda itu. SD, lihat lagi kita di mana? SMP, ya kan? Itu sudah berbeda masa SD dengan SMP. Lihat lagi kita lagi SMA, ada yang rambutnya gondrong, hidungnya mancung. Lihatnya udah pantas be pokoknya megagah. Sekarang ngaca lagi, hidung pesek, mata belok, kulit hitam, udah habis udah. Ya. Naik lagi, ada foto lagi nikah, ya kan? Sampai sekarang mungkin masih ada ya, mangpang di dinding, lihat gitu. Sekarang masya Allah,
Lihat istri kita dulu dipuja-puji, kau bagaikan, kau, udah nyanyian udah kau. Sekarang mah apalagi yang bisa dipuji? Jalan udah deod, giginya ompong. Guys, udah, ya kan? Enggak ada yang bako, enggak ada yang abadi, enggak ada, ya kan? Nah, bagi kita apa nih? Ya, kecuali nanti Pak, kalau di surga mah dibakokkan, bukan bakok, tapi dibakokkan, dikekalkan oleh Allah. Ya, istri-istri kan di surga itu katanya, ya, kalau laki-laki kan usianya 33 tahun, gantengnya seperti ganteng Nabi Yusuf. Kan kebayang Pak, kalau ganteng Nabi Yusuf. Ya, bagaimana? Sedangkan Nabi Yusuf riwayatnya kan dalam Al-Quran, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasyalillah. Itu perempuan lihat Nabi Yusuf bisa nggak eling 40 hari Pak. Dari mana? Yusuf. Sama siapa? Yusuf. Beli apa? Yusuf. Ya, makan apa? Yusuf. Yusuf kagak diganti. Kalau kita makan namanya kalau kecil pikun kali ya. Dari mana mak? Beras merah. Pikun berarti mah. Orang nanya dari mana beras merah? Pikun. Ini mah saking luar biasanya sampai Yusuf. Saking ganteng-gantengnya Nabi Yusuf. Sejarahnya. Ya, sampai ada kan pala marianak bahru wa qata'na aydiyahun, tangan-tangannya kepotong gak kerasa, saking melongo-melongonya melihat kegantengan Nabi Yusuf. Nah, di surga yang masuk surga itu gantengnya seperti Nabi Yusuf. Usianya 33. Badannya usianya seperti Nabi Isa, badannya tingginya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menurut satu riwayat tingginya 33 tahun, 33 meter. Nabi Ibrahim tingginya 33 meter. Enggak usah nanya sepatu ya, berapa ukurannya. Udah bingung itu ukuran berapa itu sepatunya. Kalau tingginya 33, lebarnya 6 meter. Tuh, di surga. Tuh. Disamakan kembali tuh. Ya. Perempuan cantiknya kayak bidadari. Bidadari Pak kalau minum di sini diminum, airnya kelihatan. Saking putih-putihnya. Ya. Tapi bidadari kalah sama kecantikan istri-istri kita yang masuk surga. Kenapa? Karena istri-istri kita masuk surga lebih bercahaya daripada bidadari karena wajahnya sering dibasuh dengan air wudhu, bercahaya. Maka ketika kita membasuh wudhu sering disunahkan, bahkan dimakruhkan kita dikeringkan. Habis wudhu nih, ya kita dikeringkan makruh. Dan ketika kita basuh muka kan Allahumma bayyid wajhi yaumatab yaddu wujuhu wa taswadu wujuh. Ya. Doanya seperti itu karena airnya bersinar. Ya. Nah itu mah nanti mah ketika sudah di surga mah kenapa dikekalkan? Kenapa kekal? Karena mautnya sudah dimatikan oleh Allah. Kan dalam surat Al-Mulk begini ya. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Nah sekarang mah mautnya sama Allah masih diciptakan. Diciptakan sama Allah. Makanya selalu ada yang maut aja, mati aja. Mati. Nanti mah setelah yang orang kafir ditentukan masuk neraka, orang mukmin masuk surga. Nah, disitulah matinya Allah matikan sehingga yang yang di surga abadi, yang di neraka juga abadi udah tuh di situ terakhir. Kalau sekarang kita masih proses alam
apa namanya, Lauhil Mahfuz terus turun ya, ke alam rahim. Alam rahim ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 3 tahun. Turun ke alam dunia. Alam dunia ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 70 tahun. Pindah ke alam barzah, alam kubur. Alam kubur, nah di situ yang lama tuh. Ya. Bayangin aja sama kita, Imam Syafi'i meninggalnya tahun 120 Hijriahan. Imam Syafi'i sekarang sudah 1447 Hijriah. Masih ada alam barzah, masih ada. Gitu. Nanti kalau sudah semuanya udah terjadinya kiamat, baru ada yaumul ba'si, hari pembangkitan. Setelah dibangkitkan tuh baru tuh semuanya. Kalau sudah kiamat mah yang mati jadi hidup, yang hidup jadi mati. Nah, tiupan pertama tuh, makanya tiupan itu ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 2, tapi yang jumhur 2. 1 tiupan sangkakala, yang hidup jadi mati semua, termasuk malaikat, semua mati. Tiupan yang kedua, yang semuanya mati jadi hidup, disebutnya yaumil ba'si. Wa nufikha fis-suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yang silun. Nah, mati semua. Habis mati baru dibangkitkan. Disitulah baru proses kita semuanya. Ya, yang baik amal kita ketemunya baik. Tapi yang jadi patokan pertama itu adalah berada di alam barzah. Kalau sekarang kita masih bisa ngelak, Pak. Masih bisa ngelak. Ketika kita bersalah masih bisa masih ngelak. Tapi kalau sudah di alam barzah udah kagak bisa apa lagi. Kenapa? Kalau sekarang mah di alam dunia kita nggak tahu yang gaib, nggak ngelihat malaikat, nggak ngelihat. Ya, tapi ketika di alam barzah mah ngelihat kita. Oh itu, begitu datang kagetnya kenapa? Karena kita baru ngelihat ternyata malaikat munkar nakir seperti ini. Karena ngelihat. Kalau sekarang mah kan enggak. Banyak malaikat, banyak. Ngelihat kita? Enggak ada yang ngelihat. Ya. Dikelilingi malaikat kita lagi ngaji. Ribuan malaikat. Ya. Memintakan ampunan. Hatta ikan yang ada di lautan memintakan ampunan buat kita, Pak. Ngelihat kita? Enggak ngelihat. Tapi kalau sudah di alam barzah mah enggak ada lagi yang gaib. Semuanya kelihatan. Siksa kelihatan, pahala kelihatan. Pahalanya kelihatan, siksanya kelihatan. Ya, bahkan ada seperti ini dalam ayat Al-Qur'an. Wa'mal. Pas saya dalam surat At-Taubah. I'malu fasayarallahu amalakum ila alimil ghaibi wasyahadah. Beramallah kalian, maka sesungguhnya amal-amal kalian itu dalam surat At-Taubah akan diperlihatkan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang tua kita, ibu kita, anak kita, istri kita. Ini liatin tuh, Pak. Dilihatin sama Allah. Ya. Ini kita nih katanya lagi ngaji nih, kita lagi ngaji, dilihatin sama Allah. Tuh anak lu lagi ngaji. Nah masih enak tuh malah lagi ngaji, dilihatinnya. Lah kalau lagi maksiat coba. Tuh anak lu tuh dilihatin. Ya. Pasayaro amalakum. Dilihatin pasayaro. Bakal dilihatkan oleh Allah.